Borobudur kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023 saya nyatakan resmi dimulai. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian tempatnya seperti ya, berbeda dengan iklim. Waktunya panjang dan tempatnya luas. Misalnya kalau di Indonesia, kalau saya misalkan menyebutkan cuaca tropis banyak dibanding penghuni asli lautan, sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Tidak bagus, yang menyebabkan hidup kita menjadi dingin, menjadi panas. Biasanya apa? Apakah bumi kita semakin lama semakin panas? Ya. Ya. Apakah tahu penyebabnya? Apa? Siapa tahu? Kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebenarnya apakah mereka? Yang sudah diajarkan oleh Bapak Basar Haryanto. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno dan Bapak Basar Haryanto yang sudah membagikan ilmu pada anak didik kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik kami dan juga untuk Bapak Ibu guru warga SMP Negeri 1 Borobudur. Mudah-mudahan mendapat balasan. Misalnya dengan disaku orang tua, kita nanti ada ilmu ini di praktek nanti kan mendekati bulan-bulan November Desember kan kalau kita bikin cabai kan banyak. Jadi kan ada tahu nggak kalau saya nanggur cabai nggak ini bapak kamu, bapak raja kamu, ya. Berapa saku beki? 55 atau 60? Nah, yang 100 itu yang keriting. Kalau nombor setan 55. Artinya apa? Itu perlu aku jawab bagi jenengan sebagai calon petani milenial bahwa modal 1 pack itu kalau beli cabai setan dan cabai itu sekitar 45.000. Itu benihnya ada kurang lebih 1.600 kalau jadi semua, kalau kata jadi 1.400 itu diam ini. Sampah itu adalah sesuatu yang tidak berguna, hasil sisa dari aktivitas manusia maupun alam. Dia biasanya tidak terpakai, tidak disungai, bau, kotor, apalagi ya, yang berasal dari kegiatan manusia atau kegiatan lain. Tidak terjadi dengan sendirinya, pasti ada aktivitasnya di situ. Jadi nanti ada sampah domestik, sampah sejenis sampah domestik, kemudian ada sampah industri ya, sampah industri. Ini pengertian tentang sampah. Nah, lanjut. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada berapa jenis sampah? Antum, yang bisa antum. Sini mas. Masih. Nah, masih. Malu. Kok malu kenapa? Apa mas? Sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa terurai atau busuk. Sampah anorganik sampah yang tidak bisa terurai atau tidak bisa busuk. Gampangnya bisa busuk dan tidak bisa busuk. Percaya nggak ada sampah yang tidak bisa busuk? Contohnya apa? Plastik, apa lagi? Botol. Hal lain yang paling tidak bisa terurai adalah styrofoam atau gabus.
gabus itu 1000 tahun tidak terurai. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, nanti pulang cari gabus terus dipendam di rumah. 1000 tahun, ditengok ya. Siapa yang terurai duluan? Ya itu ada berita. Nah, jadi ada 2 jenis sampah yang biasanya termasuk sampah domestik ya. Sampah domestik yaitu sampah organik, yaitu yang berasal dari sampah organik berasal dari tanaman ataupun hewan. Contohnya sisa makanan, ya, kayu, daun, ranting dan sebagainya itu sampah organik. Kemudian sampah organik tadi ada plastik, botol air mineral, kemudian ada logam, ada kertas dan sebagainya. Ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi sampah jenis limbah B3 atau bahan beracun berbahaya. Contohnya apa? Tahu limbah B3? 65 ton, yang masuk TPA 115 ton, bank sampah 37, pengepul ataupun rosok pabrik 33 ton, yang pakat untuk sampah sisa makanan itu 25 ton. Kemudian yang lainnya 455 itu belum dikelola. Ini mestinya dibakar, dibuang sembarangan, dibuang di sungai, dibuang di kebun tetangganya dan sebagainya. Ya, ini. Lanjut. Jadi sampah itu bermasalah enggak? Iya, kalau tidak diolah. Kan bermasalah kalau tidak diolah, ya. Karena akan kotor, menimbulkan pencemaran, mengganggu estetika dan sebagainya. Ini tidak bermasalah kalau dilakukan pemilahan. Kalau katanya kedua ya, tepung salah. Setelah yang mana? Ayo bantu dong. Ayo mas. Nanti kalau nggak praktek saya suruh maju ya. Kalau nggak dipraktekin ya. Nah, setelah mana? Ayo mas. Ayo dipraktekkan, jangan ngantuk. Ayo. Masih pagi. Ya, masih pagi. Setelah kunci kedua. Ayo kunci gimana? Putar jempol dulu, kemudian yang terakhir putar ujung kuku jari. Sudah hafal? Belum? Ulang lagi, sekali lagi adik-adik harus hafal. Ayo, ini indikator PHBS yang penting sekolah, ya. Tadi apa namanya mas? Yang pertama apa? Gosok tangan. Yang kedua? Punggung tangan. Yang ketiga? Kan ada namanya, tepung salah jari, kunci. Ayo bun. Kan ingat toh? Ini ketahuan nih, nggak pernah cuci tangan sama apa nih. Bentar. Jari ya. Yang terakhir kuku jari. Masa apa namanya? Tepuk tangan dulu dong buat Mas Dora. Nanti kita sebelum mulai pembelajaran, nanti setiap sarana cuci tangannya ada langkah-langkahnya kan? Nah, harusnya sudah hafal ya. Kan sekarang masih istiqomah cuci tangan enggak? Betul, jujur ya. Padahal dari pengalaman kita COVID kemarin itu menjadikan kita lebih bersih. Jadi setiap apa-apa cuci tangan ya enggak? Iya, jadi cuci tangan itu tidak kalau saya hijau-hijau, sawi, bayam gitu doyan enggak? Mungkin yang nggak doyan yang
gambarin yang hijau ya. Nah, jadi usia adik-adik itu usia pertumbuhan. Termasuk tadi kalau sarapan tua wajib, kecuali ada puasa Senin Kemis ya. Tapi kalau adik-adik kan udah puasa Senin Kemis belum? Udah mulai belum? Belum ya Kak. Ada beberapa yang sudah, tapi sekali lagi adik-adik ini masa pertumbuhan. Jadi nutrisinya harus baik, apalagi remaja putri. Kemarin sudah dapat penyuluhan anemia belum? Pak, waktu saya UKS biasanya nanti kalau anemia itu kita ada timingnya dari Puskesmas juga. Puskesmas yang ngasih sosialisasi ke adik-adik siswi perempuan. Kemudian, oh ya, tadi makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi itu apa saja tadi selain sayur, terus buah, apa lagi? Sayur, buah, kemudian karbohidratnya iya enggak? Karbohidratnya dari apa? Nasi. Roti itu karbohidrat apa bukan? Iya. Ya. Terus apa lagi yang sehat? Masih minum susu enggak? Ini yang cowok-cowok ini tingginya rata-rata berapa ya? 175. Ya, adik-adik yang cowok ya, perhatikan ya. Ini saya yakin adik-adik ini sehat-sehat semua. Ya, yang cewek juga. Jadi kalau masih seumuran rata-rata ini berapa? 13. Nanti pertumbuhan. Jadi adik itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi kebutuhan nutrisinya harus dipenuhi ya. Makannya makan yang bergizi. Makan tuh harusnya sehari berapa kali? 3 kali. Yang kedua minum air bersih. Ini air bersih yang sudah dimasak. Ada suka minum air putih enggak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, cuci tangan dengan air bersih dan mengalir menggunakan sabun. Ayo salah satu siapa yang mau maju mempraktekkan 6 langkah cuci tangan. Gampang banget. Yuk. Siapa salah satu yang berani? Yuk. Ayo Mbak. Mbak Wanda, ayo. Gak apa-apa, gak dimarahin kok kalau salah. Kita belajar bareng-bareng. Jadi, siswa. Iya, semua yang ada di sekolah, warga masyarakat yang ada di sekolah itu selain siswa, guru sama lagi. Di sekolah. Udah ya, udah ngerti ya sekarang ya. Nanti kalau ditanya apa PHBS bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini untuk tujuannya adik-adik. Tujuan PHBS di sekolah yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap guru. Mulai kalian apa istilahnya peduli dengan lingkungan, peduli dengan sampah. Nah, mulai dari dirinya kalian, insya Allah nanti alam akan menjadi lestari kembali. Nah, kita sama-sama. Bu Nunu didukung sama kalian, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Upayanya adalah kita mulai mengurangi sampah plastik, tidak menggunakan plastik. Kalau di tempat kita di bank sampah sudah tidak ada plastik yang kita gunakan. Kita kembali ke seperti dulu. Kalau minum ya bawa tempat sendiri, bawa gelas sendiri, bawa piring sendiri seperti itu. Kita memakai bahan-bahan yang sudah kita urai, misalnya bisa kita urai daun pisang, daun jati. Jadi itu kita pakai lagi. Terus sudah kelihatan kita selalu bawa kan air sini yang ada. Tapi kemasnya silahkan bawa sendiri. Itu salah satu upaya kita mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, kita kalau mau belanja mau apa-apa bawa tempat belanja sendiri. Jadi udah nggak ngeplastik. Nah, salah satu seperti itu. Gimana caranya? Kalian juga harus mengikuti
maksudnya seperti itu, mulai dari diri kalian sendiri seperti itu. Sanggup? Benar ya, janji ya? Plastik ke sekolah kalian bawa tumbler sendiri, ya kan? Kalau beli minuman, Bu, ini tempat saya, gitu. Jadi kalian udah nggak nyampah. Kalau mau maem, bawa tempat maem dari rumah. Mau jajan gitu ya, di sana beli soto di apa? Bu, ini tempat saya. Makan lah, seperti itu. Nggak ada plastik, nggak ada sampah. Bumi jadi lestari. Mas oleh Pegadaian, langsung oleh Pegadaian juga. Alhamdulillah sudah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pegadaian. Di sini juga ada sampah-sampah plastik, bisa dibuat kerajinan, dibuat barang berharga untuk dijual kembali, dan sampah-sampah lain bisa dijual kembali juga. Perkenalkan, nama saya Maira Laili Novianti dari kelas 7C. Saya lagi di TPS Sodongan loh, di kawasan Borobudur. Jadi di sini saya udah tahu banyak loh. Di sini ada pembuatan kompos, maggot, dan ada sampah-sampah plastik juga. Di sini kompos dibuat dengan alami dan Belum? berapa sih? Enggak, langsung tetap Di nganu sing yang lagi viral dulu guys. Kucing lagi viral biasa tuh. Tapi sih enggak tahu. Karena tidak biasanya Bau ya guys, jangan kesini ya bau. ngerusak video. Ini namanya kita bikin proses maggot, penguraian sampah organik. Oke. Kan dari sisa-sisa makanan resto, makanan rumah tangga. Nah ini awalnya ini namanya kan maggot fresh Pak. Maggot fresh ini kita taruh di sini namanya bioponnya biopon migrasi. Jadi biopon migrasi itu kenapa dia dibilang biopon migrasi, karena dia biar supaya antar maggot yang tua ini dia bisa naik dengan sendirinya. Warnanya hitam kayak gini. Oh. Nah, warnanya hitam, kalau dia masih bisa bergerak, itu dia namanya prepupa. Nah kalau yang fresh kayak gini masih kuning kayak ini namanya kan maggot. Nah kalau udah hitam kayak gini masih bergerak namanya prepupa. Nah udah prepupa, dia antar kalau udah anteng di. Mana maggotnya? Itu ini apa itu? Tapi ini mati ya? Baik, sementara untuk kelas doa bidang tidak memilih untuk mencari data-data yang akan diperlukan. Ya, kelas B dan C di sebelah. Ya, kalau ada yang belum jelas, Apa itu di sana? Tinggal maggotnya masuk. Kalau yang tidak bisa dibuat kompos, sisa makanan untuk pakan maggot. Seperti botol bekas. Oh iya.
Artinya kalau seperti botol bekas itu berarti sampah anorganik. Nah, kalau untuk botol bekas itu ada yang dibuat untuk kreasi, ada juga yang kita langsung jual ke pengepul. Seperti itu. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Kompos untuk menjadi kompos supaya kompos yang layak pakai itu kurang lebih 1 bulan. Iya, 1 bulan. Ini sekitar 2 minggu dalam posisi yang seperti ini. Daun dan ranting datang ke sini, kemudian kita taruh di tempat ini, kita beri kolase, kemudian kita proses. Dalam waktu 1 bulan sudah menjadi yang seperti ini. Ada pertanyaan? Itu cuma didiemin atau diolah lagi? Ada pengolahan tidak gitu. Oh iya, ya pertanyaan yang bagus. Didiemin kayak sama Ayangnya. didieman. Ya, ini kayu. Jadi setelah diberi molase, kemudian kita tutup dalam waktu 3 hari, setiap 3 hari sekali. Sampah-sampah itu kita bolak-balik. Supaya apa? Kenapa harus dibolak-balik? Supaya merata sampah. Kalau sampah dibawa ke sini, kalian nanti dapat uang. Kita beli sampahnya. Ada yang mau? Mau? Oke, besok akan kita lakukan. Nanti kita koordinasi ya sama Bapak Ibu Guru ya. Nah, sampahnya dikumpulkan. Nanti kalau sudah penuh, bawa ke sini. Kita beli sampahnya. Oke, setuju ya? Sip, oke. Kemudian yang kedua, sampah yang kita kelola adalah sampah daun dan ranting. Sampah daun dan ranting yang dihasilkan biasanya kan di sekitar rumah kita banyak pohon-pohonan ya. Nah, sampah daun dan ranting akan kita olah menjadi kompos. Komposnya seperti apa? Seperti di depan kalian. Ini kompos yang dalam proses pengomposan. Ini daun-daunnya. Nanti kalau sudah ganti kelompok lain maksudnya. Iya. Nanti kita gantian sama kelompok lain karena memang keterbatasan tempat ya Pak Jip. Oke, Pak Jip ya penting ya. Masing-masing dari kalian mengakui nggak kalau kalian selalu menghasilkan sampah? Nah, mengakui ya. Nah, maka dari itu mulai sekarang, setelah nanti pulang dari sini, adik-adik harus mulai pandai mengelola sampahnya masing-masing. Dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kalian habis jajan, bungkusnya ditaruh di tempat sampah. Di sekolah tempat sampahnya udah dibagi-bagi belum? Sudah kan? Nah, tolong. Nanti setelah dari sini, pulang dari sini, adik-adik harus mengaplikasikan apa yang adik-adik pelajari di sini untuk dilakukan di sekolah. Dan itu terus menerus. Dan lebih baik, lebih keren, lebih elok ketika hal itu nanti juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Setuju? Oke. Kok yang setuju cuma yang depan, yang mana? Masuk lagi mas. Masuk dulu. Hah? Boleh. Selamat datang di pusat pengelolaan sampah Desa Bumi Harjo ya. Baru kali ini kalian datang di tempat seperti ini. Jadi sesuatu yang baru ya. Capek perjalanan dari sekolah sampai ke sini. Nanti minta dijajani sama Pak Guru dan Bu Guru. Siap. Oke adik-adik, hari ini kalian datang di tempat kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, supaya kenal, supaya menjadi sayang, ya kan? Jadi suatu saat yang bisa saling menyapa, ya toh. Nah, pertama perkenalkan, ini namanya Bu Nurul. Jangan sedih ya. Cepatnya setengah jam. Halo. Say hello.
datang ke suatu tempat pengelolaan sampah yang mana kebanyakan orang sangat dihindari dan sangat tidak ingin didatangi. Kita ini penghasil sampah, tapi kita emoh melihat sampah. Betul kan? Nah, makanya ibu senang, ibu excited banget dengan kegiatan hari ini. Sama-sama. Janda kembang apa sih namanya? Ya pokoknya bunga-bunga ya sekarang kayak aglonema atau sebagainya itu loh. Nah itu kita bikin. Cuma ini kok nggak ada contohnya karena biasanya kalau kita bikin kreasi itu di kantor bank sampah. Nah, kantor bank sampahnya terpisah dari sini. Di sini hanya tempat untuk mengolah. Jadi kita sampah datang ke sini, kita pilah-pilah, sudah kita pilah, kita bawa yang untuk kreasi kita bawa ke kantor bank sampah. Kapan-kapan kalian mengusulkan ke bapak ibu, bu kita jalan-jalan ke bank sampah ya Bu Nunung lagi yuk gitu. Tapi ke bank sampah, nanti kalian di sana bisa belajar kreasinya. Buat apa ini? Ini buat tanaman. Ini tanaman. Kucing ada ininya ya? Iya Pak. Kreasi. Kreasi, oke bagus. Variasi Pak. Potnya kok mirip-mirip, nggak pakai pot yang lain, bentuk yang lain. Lihat coba di HP, membuat pot dari plastik. Itu cek bentuknya kayak apa aja. Oh, latihan dulu. Tapi catnya udah benar pakai itu. Cat akrilik. Nggak usah lah, jelas tenan. Cantik dua dewe kan, ketinggalan barang. Itu bahannya dari apa aja, Dek? Ini bahannya dari apa? Dari Botol bekas. iya, Ngecatnya pakai cat apa? cat akrilik. Cat akrilik. Oke. Mati. Itu belum selesai Bu.
Kemarin kan di toko Mbak, yang mana? WeChat apa Mbak aku ini? Kamu belinya berapa? Oh ini yang mahal ini. Ini yang sakura. Nggak harus yang sakura ya. Kalau yang sakura ini 9.000 ya. Tapi kalau yang mati bukan ada. Ya, ini kalau yang 9.000 kan dari harganya. Boleh, boleh. Nah, ini kan namanya sakura, Mak. Ini 3. Ini botolnya buat apa, Dek? Botolnya untuk apa? Buat pot, Pak. Untuk pot. Oh iya. Bagus nggak, Pak? Bagus. Nih, coba mana? Punya kamu mana? Kayak apa? Oh, nggak apa-apa. Oh, iya. Yang lain mana? Lagi dijemur. Ini coki. Apa ini? Ini pupuk, Pak, pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya. Kalau ini? Daun-daun, Pak. Daun-daun sisa-sisa. Ya wes. Syuting, Mbak, masuk. Itu nanti yang tengah dikasih pembatas nggak? Oh, mentiur ngurang dikei. Bikin apa? Bikin Heki. Oke. Mau bikin apa itu ya?
rak-rakan. Oke. Ini ada 3 jenis bentuk. Jadi nanti pengertian kalian data itu bisa diartikan di 3 contoh ini. Bentuk tentang data seperti grafik. Nah, ini namanya bar line. Ada yang namanya line graph, itu garis. Itu tentang kayak misalkan naik turunnya data dari tahun berapa misalkan dari tahun ini naik dan turun, ada naik ada turun. Nah, ini namanya line. Dan delapan kan sudah loh. Ya, selesai. Sekarang aktivitas 9 kamu tadi mana? Ini kamu perjalanan. Jadi ada 2 tuh. Yang 8 tadi sudah kamu kerjakan plus kanvanya itu diagramnya data. Terus aktivitas 9 yang paham? Berarti ada 3. Pokoknya datanya kamu search aja di Google, searching aja di Google, kamu cari data misalnya kalau Borobudur nggak ada Kabupaten Gelang aja. Itu pilih yang simpel, yang penting data itu ada. Nanti dibikin diagram, biasanya dia chart atau diagram yang bulat itu seperti itu. Kan kemarin tadi sudah disampaikan tuh. Ya. Yang lain dibagi aja. Sing anu kan ada pertanyaan gini, bagi ini paling enak. Misalnya ini yang kamu jawab yang ini enggak? Yang punya siapa? Sasaran anak. Jadi yang ini kamu kerjakan ini. Apa kamu diskusikan? Terus kamu jawab. Untuk materi bisa kamu ambil di internet, ya. Ini kamu baca, kamu diskusikan, bagi aja. Yang Bayu soal A, terus Tri Mahanani soal B, terus kamu soal C, kan cepat. Jadi tiap anu nanti nulis, nanti tinggal menyalin, itu ya. Materi yang paham tentang sampah plastik ini. Jadi kegunaannya apa? Terus ketika kita membuang sampah itu dampaknya ke alam bagaimana, ya. Jadi harus kamu terangkan di sini. Terus kamu kalau ada data, kamu bikin diagramnya. Data sampah di Kecamatan Borobudur. Kamu bisa cari di internet datanya. Kalau datanya di rumah kamu kemarin ada, kamu terapkan. Melalui konsep grup ekonomi, bagian sapi yang lainnya juga bisa diolah. Seperti kulit sapi yang diolah menjadi jaket, sepatu, dan beduk. Kemudian tadi tentang hasil laporan kemarin. Terus yang akan diterangkan di rangka, di poster rangka. Paham? Kemudian bagi yang lain membuat konsep sebuah presentasi. Jadi ada 3. Ya. Pertama apa? Presentasi. Cari template tanpa buat poster. Yang kedua, yuk mulai.
Pengolahan sampah plastik kan? Iya, pengolahan hasil observasi kalian. kelas 2 ada 8B, 8C, 8B, E, F, G, 9A, B, C, D.